Oke, benda kerja sudah terpasang ya. Kita akan mulai butirus ya. Kita geserkan atau putar eretan atas atau top slide sebesar sudut plank yaitu 51 derajat ya. Kita buka ini kuncinya. Satu lagi buka ya. Kita geser ya. 51 derajat. Ya. 51 derajat. Coba lihat ya nih. 51 derajat. Ya. 51 derajat. Kita mulai bubut terus. Oke, ini benda kerja sudah siap ya untuk sudah direbut untuk dikerjakan di mesin press ya. Ini blanknya sudah siap ya. 51 derajat. Oke, inilah parameter atau batasan-batasan dari roda gigi payung. Ini gambarnya di gambar setengah ya, tapi bisa dimengerti juga nih. Ini bevel gear. Ini yang paling pokok ini sudut konis nih, sudut konis. Sudut konis itu adalah sudut antara garis sumbu roda gigi dengan garis sumbu gigi ini sudut konis. Ya, sudut konis. Kemudian ada sudut addendum, kemudian ini sudut
ya, kemiringan kepala pembagi, ini sudut blank, ya, ini dan lain-lainnya ada R, jari konis, ya, diameternya diameter alas, tusuk dan diameter luar, ya. Silakan di screenshot, ya, di screenshot barangkali Anda perlu untuk pembelajaran, ya. Oke, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, bahwa semua garis-garis ini menuju titik pusat. Ini jelas, ini garis sumbu, ini garis diameter alas, ini garisnya menuju pusat. Kemudian garis sumbu gigi ini menuju pusat juga. Diameter luar ini ya sama, ini menuju pusat. Jadi semakin sini kan semakin kecil, semakin tirus. Jadi seperti itulah gambaran roda gigi payung, ya, semuanya menuju titik pusat. Nah, inilah gambar sepasang roda gigi payung di mana jumlah giginya tidak sama, ya. Ini roda giginya lebih kecil, jumlahnya nih lebih besar. Ini sudut konisnya masing-masing, ini sudut konisnya yang kecil, ini sudut konisnya yang besar, sudut konisnya ini, ya. Jadi semakin besar gigi semakin besar sudut konisnya. Yang jelas Z ini sudut konis ini sama sudut konis ini jumlahnya tuh 90 derajat, ya. Jadi ini roda gigi payung dengan sudut sumbu poros 90 derajat. Jadi semuanya menuju pusat, ya. Ini juga semuanya menuju pusat, ya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membuat roda gigi payung dengan jumlah gigi yang sama, ya. Jumlah giginya sama antara yang jumlah gigi penggerak dan yang digerakkan, ya. Itu sebagai berikut. Nih contoh soalnya, ya. Sepasang pepel gear Z1 13, Z2 13. Jadi sama, ya, 13 jumlah giginya 13, modulnya modul 3. Ini perhitungannya, ya. Anda lihat parameter atau batasan yang harus Anda perhatikan, ya, berapa poin, ya. Nomor 1 rasio, ini rasionya Z1 per Z2 sama, ya, 13 per 13 sama dengan 1. Jadi sudut konisnya adalah tangan apa sama dengan tangan apa ini? Tangan sudut konis, ya, 13 berbanding 13, 145. Jadi 45 derajat, ya, karena 1. Diameter tusuknya ini, ya, 39. Jari-jari konis ini rumusnya, ya. Ini 27,6, ya. Lebar giginya sepertiga dari jari-jari 9,2. Ini kedalaman giginya, ya, kedalaman gigi itu, ya, HA tambah HF. H itu tinggi gigi, tinggi kepala gigi, HF tinggi kaki gigi, ya. Ini rumusnya, ya. HA 1 kali modul nih. Kemudian HF 1,15 kali modul, ini hasilnya, ya. 3 mili dan 3,5. H-nya ini jumlahkan aja, ya. 6,5 hasilnya. Kemudian nah ini yang penting, sudut adendum ini tangan gamma 2 HA per R, ya. Ini hasilnya 6 derajat, ya. Sudut adendum jadi HF per R 7 derajat, ya. Nah, nomor 7 nih, sudut blank roda gigi. Kita harus membuat roda gigi ini berapa derajat? Yaitu sudut konis tambah sudut adendum. Tadi sudah dihitungkan sudut konisnya ini, adendumnya 6 derajat, jadi 51 derajat, ya. Jadi kita buat nanti 51 derajat. Dan sudut kemiringan kepala pembagi. Jadi kepala pembagi harus dimiringkan berapa derajat? Ini rumusnya, ya. Itu sudut konis dikurangi sudut adendum. 45 dikurangi 7, 38 derajat. Diameter luarnya ini rumusnya, ya. Nah, ini yang penting nomor 10, nomor pisau yang digunakan, ya. Zn sama dengan Z per cos sudut konis. 13 per cos 45, ya. Hasilnya 18. Jadi kita pakai pisau nomor 3, ya. Kalau gigi lurus ini jumlah 13 itu pakai nomor 1. Nah, di sini pakai nomor 3, ya. Kemudian modul bayangan. Tadi kan modul kita modul 3, ya. Nah, kita pakai modul yang lebih kecil biasanya kalau gigi payung. Rumusnya ini, ya. Modul bayangan diameter tusuk DT dikurangi 2, lebar gigi sin ini kali sin sudut konis dibagi Z. Ya, ini dibagi 13. Hasilnya 1,99. Kita buatkan menjadi 2.
Jadi kita pakai modul 2 ya. Dalam perhitungan kan tadi modul 3, jadi yang dipakai piezonya modul 2. Jadi modul yang digunakan biasanya lebih kecil ya. Karena kalau pakai modul 3 sesuai perhitungan, nanti gigi yang depannya giginya akan habis ya, tidak akan terbentuk. Akan sangat tipis sekali, bahkan habis. Ya. Jadi pakai modul yang lebih kecil, yaitu modul 2, ini rumusnya ya. Yang terakhir, ini faktor koreksi ya. Offset ya, X 1/8 kali modul kali 1,5701. Hasilnya 0,6 mm. Itu faktor koreksi ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke mesin pris ya, bagaimana cara membuat rodagi payung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan membuat rodagi payung atau bevel gear ya. Sepasang rodagi payung. Nah, ini rodagi payung yang sudah jadi ini. Ini modul 3 ya. Kecil sekali. Jumlah giginya 13. Nih. Sudut porosnya 90 derajat. Nah, ini jumlah giginya 13, ini juga 13 ya. Sama 13 ya. Jadi rasionya itu 13 perbanding 13 atau 1 ya, rasionya 1. Oke, ini rasionya ya, 13 per 13 1. Jadi sudut konisnya itu ya, ini caranya tangan gamma ini sama dengan 1 ya. Jadi sudut konis dengan 45 derajat ya, karena 1. Kemudian tadi sudah dihitung sudut adendum 6 derajat, sudut adendum 7 derajat. Nah, sudut blank berapa? Kita bebut bahan rodagi gigi ya, sudutnya berapa derajat, yaitu sudut konis ditambah sudut adendum ya, 45 tambah 6 51 derajat. Itu sudah dibobot ya. Nah, kerjaan ini 51 derajat ya, 51 derajat. Kemudian sudut kemiringan kepala pembagi ya, itu sudut ini itu sudut konis dikurangi 7 dikurangi sudut dedendum ya, 45 kurang 7 itu 38 derajat. Itu sudah dimiringkan ya, 38 derajat ya. Nanti faktor koreksinya berapa nih ya, 1/8 M kali 1,5701. Ini nanti ya 0,6, nanti faktor koreksi nanti terakhir ya ini. Oke, kita lihat sudut kemiringannya ya, sudah dimiringkan deh sebesar 38 derajat ya, sesuai dengan perhitungan. Kita coba lihat lebih dekat ya, kelihatan ya, 38 derajat ya, 38 derajat. Oke, kita mulai. Kita settingkan. Kita mulai gigi pertama ya, kedalamannya sudah disetting kurang lebih 5,5 mili.
Oke, pemakanan pertama sudah selesai. Sekarang kita lakukan pemakanan kedua dan pemakanan ketiga, yaitu melakukan faktor koreksi ya. Karena rodagi payung itu tidak cukup satu kali karena kan bentuknya tirus. Jadi yang depan cuma nyentuh, nanti yang kena yang belakang ya, yang kena yang belakang kiri kanan. Oke, kita geser sekarang meja ya. Sebesar faktor koreksi yaitu 0,6 mm. Oke, sekarang kita melakukan faktor koreksi ya. Kita menggeserkan posisi tengah ke posisi offset ya. Ini kurang lebih 0,6, tadi kurang lebih 0,6 mili ya. 1, 2, 3 nih. 0,6 mili. Kemudian posisi kepala pemagi atau plat inek itu ditambah 13 atau 14 lubang ya. Dari mana 14 lubang itu sudah dicoba. Jadi yang depan cuma nyentuh, nanti yang kena yang belakang ya. Jadi kepala pembagi atau plat inek tambah 14 lubang ya. Kiri dan kanan. Sekarang bagian yang kanan dulu, yang sana nih. Yang kanan dulu nih. Ya. Satu, dua, tiga, empat, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah digeser 13 lubang ya. Itulah tadi faktor koreksi ya. Tadi yang makan cuma yang ini ya, yang ini dan yang sana yang depan, yang ini, yang depan cuma nyentuh ya. Yang ini yang kena, yang ini cuma nyentuh aja. Ini, seperti ini hasilnya, bukan? Jadi yang belakang saja yang makan, yang depan tidak, itu faktor koreksi seperti itu. Lakukan pengepresan semua gigi ya, dikoreksi semuanya atau di offset ya, sampai 13 gigi. Begitupun yang kiri nanti ya, yang sebelahnya lagi. Oke, sekarang kita melakukan pemakanan sebelahnya lagi ya. Faktor koreksi yang satu lagi ya, silakan digeser 0,6 ya. Terus kembali terus. Oke, kalau tadi 0,6 yang di sini, sekarang 0,6 sini ya. Nih. Oke. Kemudian ke plat indek diputar lagi ya. Oke, plat indek tambah dikembalikan 13 sih, 13, tambah lagi 13. Kensa muter nanya. Kensa. Sekarang ke engkol kepala pembagi ini muternya ke kiri ya. Tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri. Oke, kita mulai pemakanan
offset yang satu lagi ya, atau sisi pisau yang sebelahnya lagi. Kencang, kencang, we. Makan tak? Satu, dua. Ya kan? Dan seterusnya sampai ke 13 gigi terpotong semuanya ya, khusus bagian belakangnya. Jadi bagian depannya hanya menyentuh aja. Itu yang dinamakan faktor koreksi atau offset ya istilahnya. Nah, ini gigi terakhir. Ya, maju. Nah, sudah selesai ya semuanya. Ya. Oke, sudah selesai ya. Kamu kai. Sini bawa. Oke, inilah hasilnya ya nih. Hasil roda gigi payung Z13 ya. Nih, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.